selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, sekarang Ibu absen dulu ya satu persatu. Almuriska Anissa, Hadir, Bu. Esti Miska Bulandra, Hadir, Bu. Lydia Revalina, Hadir, Bu. Ida Cetia Priyanti, Hadir, Bu. Mai Catherine Barubangun, Hadir, Bu. Sarina Septiani Silalahi, Hadir. Sunita Karim Purba. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir ya. Nah, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa dahulu. Ketua kelas mohon pimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran supaya kita bersemangat untuk belajar, Ibu mau ngajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila. Nah, hari ini adik-adik kita akan mempelajari tentang materi cahaya dan juga alat optik. Nah, pertama kita akan mempelajari dulu apa itu cahaya dan juga alat optik. Nah, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang kasat mata bisa mempunyai panjang gelombang sekitar 350 hingga 750 nanometer. Nah, sifat sendiri. Nah, cahaya sendiri memiliki sifat yang banyak. Yang pertama, bisa diuraikan, bisa merambat lurus, bisa dibiaskan, dan masih banyak sifatnya lagi. Nah, lalu kita akan mempelajari tentang
Baik adik-adik, setelah menentukan langkah-langkah untuk pembuatan proyektor sederhana, nah setiap kelompok mendiskusikan kapan melaksanakan tentang. Baiklah teman-teman, adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat proyektor sederhana, yang pertama adalah penggaris, kemudian ada lem tembak beserta dengan lemnya, selanjutnya ada gunting, dan ada juga pisau, ada pulpen, kemudian ada kaca pembesar dengan ukuran 75 mm, kemudian ada yang ukuran 50 mm. Selanjutnya ada lem kertas dan ada double tip. Kemudian ada kertas karton berwarna hitam. Dan yang pastinya kita akan menggunakan kardus. Baiklah teman-teman, adapun langkah pertama dalam membuat proyektor sederhana ini adalah dengan menggunting kotak kardus menjadi beberapa bagian. Dan inilah hasilnya. Tahap selanjutnya, setelah dipotong, kita akan melapisi bagian-bagian potongan kardus tersebut dengan menggunakan kertas karton berwarna hitam. Dan inilah hasilnya setelah dilapisi menggunakan kertas karton berwarna hitam. Baiklah teman-teman, di sini kita ada 2 kardus untuk bagian atas dan bawah, 2 kardus untuk bagian sekat, 2 kardus untuk bagian depan belakang, dan 2 lagi untuk bagian samping kanan dan kiri. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah merekatkan semua bagian hingga terbentuk kotak untuk proyektor kardus. Baiklah teman-teman, sekarang kita menyediakan lensa yang berukuran 75 mm dan juga yang berukuran 55 mm akan kita rekatkan ke bagian depan dari kotak dan juga sekat pertama dari kotak. Setelah potongan-potongan kardus direkatkan, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah tahap percobaan. Nah, sampailah kita pada tahap percobaan dengan posisi smartphone seperti ini. Lalu tutup proyektor, lalu dibalikkan. Nah, untuk presentasi hasil proyek kalian akan dilaksanakan secara daring ya adik-adik. Dimohon untuk mempersiapkan presentasi hasil proyeknya. Terima kasih. Dan terima kasih untuk Astagfirullahaladzim. Baik, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kak. Nah, Kok apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Di minggu lalu kita sudah melaksanakan proyek berbasis STEM, yaitu membuat proyektor sederhana. Nah, sesuai dengan perjanjian kita di minggu lalu, pada pertemuan kali ini kita akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah adik-adik lakukan. Nah, langsung saja kepada kelompok 1, Ibu persilahkan. Oke, baik. Terima kasih pada Ibu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. ya yang saya hormati ibu-ibu semuanya dan teman-teman yang saya cintai.
Nah, di sini kami akan melaksanakan presentasi tentang kreativitas dalam harmoni menggabungkan pembuatan proyektor kardus untuk pengalaman multimedia terpadu. Nah, adapun langkah-langkah dalam membuat proyektor kerja yang telah kami lakukan, yang pertama adalah persiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahannya yaitu ada penggaris, alat, lem tembak beserta lemnya, gunting, pisau, pulpen, kaca pembesar ukuran 75 mm, kaca pembesar ukuran 50 mm, lem kertas, double tip, kertas karton berwarna hitam, kotak kardus. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah memotong kotak kardus menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada sisi atas dan bawah 20 dikali 35 cm sebanyak 2 buah. Sisi kanan dan kiri 14 dikali 35 cm sebanyak 2 buah. Sisi depan, belakang, dan sekat sama dengan ukuran 14 kali 20 cm sebanyak 3 buah. Dan sisi kanan dan kiri tutup dengan ukuran 3 kali 35 cm sebanyak 2 buah, dan sisi depan dan belakang tutup sebanyak 2 kali 20 cm sebanyak 2 buah. Nah, langkah berikutnya yaitu yang ketiga, setelah dipotong menjadi beberapa bagian, selanjutnya potongan kardus tersebut dilapisi dengan menggunakan kertas karton berwarna hitam. Hal ini bertujuan agar tampilan dari gambar atau video dari proyektor kardus terlihat lebih jelas. Nah, yang keempat adalah siapkan kaca pembesar berukuran 75 mm dan yang berukuran 50 mm yang akan direkatkan pada bagian sisi depan proyektor kardus atau kaca pembesar ukuran 50 mm dan bagian sekat pertama pada proyektor kardus atau kaca pembesar ukuran 75 mm. Nah, perlu diperhatikan terlebih dahulu lingkari ukuran kaca pembesar pada potongan kardus sesuai dengan sisi yang digunakan. Setelah itu, potong perlahan menggunakan pisau dan rekatkan kaca pembesar menggunakan lem tembak. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mei Catherine. Mei Catherine, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator kelompok kami. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu setelah semua potongan kardus telah selesai, baik yang sudah dilapisi dengan kertas karton hitam dan potongan kardus yang sudah dipasangkan kaca pembesar. Setelah itu, kaitkan semua potongan kardus untuk dibentuk menjadi proyektor kardus menggunakan lem tembak. Next, Jan. Baik, itu merupakan gambar dari hasil pembuatan proyektor kertas, kardus. Selanjutnya itu dicoba proyektor kardus. Yaitu pertama letakkan smartphone pada bagian belakang dari sisi dalam proyektor. Gunakan dudukan atau tempelkan smartphone yang bertujuan untuk mendudukkan tinggi dari antara smartphone dan lensa. Setelah itu tutup proyektor kardus menggunakan penutup proyektor dan setelah itu putar balik proyektor kardus. Udah main kembaliin ke moderator. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mei Catherine. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan atas presentasi kami pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil laporan proyek STEM yang telah dilakukan. Nah, presentasi yang dilakukan sudah bagus dan laporan yang diberikan juga sudah sesuai dengan
langkah-langkah ataupun prosedur kerja yang telah ditetapkan. Nah, Ibu akan sedikit menambahkan bahwa yang perlu adik-adik lakukan untuk meningkatkan kualitas gambar yang dihasilkan supaya proyektor yang dihasilkan itu yang sedikit tambahan untuk kelompok 1 bahwa menurut saya adik-adik sekalian dapat meningkatkan kualitas gambar yang dihasilkan dengan memperbaiki sistem fokus dan mengoptimalkan penggunaan cahaya. Mungkin dapat dilakukan dengan teknologi ataupun dapat dilakukan dengan loop atau kaca membesar dengan kualitas yang lebih baik agar gambar yang dihasilkan juga akan lebih baik. Nah, sekarang Ibu mau nanya, bagaimana sih cara kerja proyektor itu? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Mai Catherine, silahkan. Baik, cara kerja proyektor yang telah kami lakukan yaitu berdasarkan prinsip pembiasan cahaya dari proyektor yang dihasilkan oleh panel-panel LCD proyektor. Kemudian, pembiasan cahaya dari panel tersebut dibagi menjadi 3 jenis warna, yaitu warna hijau, biru, dan warna merah. Selanjutnya, hasil 3 warna yang dibiaskan panel-panel proyektor tersebut menghasilkan sebuah gambar disatukan oleh prisma khusus di proyektor. Gambar itu kemudian dijatuhkan ke lensa proyektor, lalu tampaklah gambar pada layar sesuai dengan sinyal dari komputer yang tersambung dengan proyektor. Tepat sekali ya yang dikatakan oleh Mai Catherine. Nah, seperti yang telah dikatakan oleh Mai Catherine sebelumnya, jadi cara kerja proyektor itu berdasarkan prinsip pembiasan cahaya dari proyektor yang dihasilkan oleh panel-panel LCD proyektor. Ini akan Ibu jelaskan secara lebih detailnya bagaimana cara kerja proyektor. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, proyektor itu adalah alat yang digunakan untuk memproyeksikan atau memantulkan gambar atau video dari sumber seperti komputer, pemutar DVD, ataupun perangkat lain ke layar atau permukaan yang datar dan besar. Cara kerjanya mirip dengan kamera tetapi berbanding terbalik. Nah, pertama, sumber gambar seperti komputer ataupun handphone mengirimkan sinyal ke video proyektor. Di dalam proyektor terdapat sebuah lampu yang sangat terang yang berfungsi sebagai sumber cahaya. Nah, cahaya dari lampu ini kemudian melewati serangkaian lensa dan cermin. Salah satu lensa penting dalam proyektor itu ada lensa kondensor yang berfungsi menentukan dan memfokuskan cahaya dari lampu ke tempat yang tepat, di mana lensa ini mirip dengan lensa kondensor pada mikroskop yang menentukan cahaya. Setelah lensa kondensor, cahaya mengenai panel LCD atau sheet DMD. Panel ini bertindak seperti filter yang mengatur cahaya yang akan diproyeksikan dan mana yang akan diblokir, sehingga membentuk gambar atau video. Nah, selanjutnya, cahaya yang membentuk gambar atau video melewati serangkaian lensa lain yang disebut lensa proyeksi, mana lensa ini berfungsi memperbesar dan memproyeksikan gambar atau video ke layar atau permukaan yang besar. Jadi, dengan bantuan lensa-lensa seperti lensa kondensor dan lensa proyeksi, cahaya dari lampu dapat dikontrol dan dimanipulasi untuk membentuk gambar atau video yang diperbesar dan diproyeksikan ke layar atau permukaan yang lebih besar. Itulah prinsip dasar cara kerja proyektor dengan menggunakan alat optik seperti lens. Jadi, pada proyek STEM yang telah dilakukan itu, kita memang hanya menggunakan loop sebagai alat untuk memproyeksikan gambar. Dan itu adalah alat optik yang sederhana. Makanya gambar yang dihasilkan juga jauh berbeda dengan proyektor yang asli. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini sebagai penutup perjumpaan kita hari ini ya. Jadi kan proyek yang kita lakukan itu berbasis STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Sekarang Ibu mau nanya nih, konsep Science dari STEM, dari proyek STEM yang telah dilakukan itu apa? Prinsip cahaya dan alat optik. Benar sekali. Prinsip cahaya dan alat optik. Dari segi teknologinya, ada yang tahu? Penggunaan bahan sederhana, Bu.
Ya, benar sekali, Jana. Oke, dari segi engineering. Rekayasa langkah percobaan, Bu. Nah, yang terakhir dari segi mathematics-nya. Apa tuh? Menghitung sudut biasnya, Bu. Betul sekali. Semua jawaban yang adik-adik berikan itu sangat tepat ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lebih lanjut dari jawaban yang telah kalian berikan. Jadi, seperti yang dikatakan oleh Lydia, konsep sains dari proyek STEM yang dilakukan itu ada prinsip cahaya dan alat optik, di mana cahaya di sini adalah sebagai gelombang elektromagnetik yang dapat merambat dalam ruang hampa dan berbagai medium seperti udara, air, dan kaca. Sedangkan alat-alat optik seperti kacamata, loop, mikroskop, ataupun kamera memanfaatkan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya untuk membantu manusia melihat lebih jauh, lebih detail, atau melihat benda yang tidak dapat dilihat secara langsung. Itu dari segi sainsnya. Tadi dari segi teknologinya, kita menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Contohnya ada lem tembak, ada kardus, ada loop ataupun kaca pembesar. Untuk segi engineering, rekayasa langkah percobaan dengan menggunakan langkah, alat, dan bahan yang sederhana. Karena proyek kita ini juga dengan cara yang sederhana. Dan yang terakhir dari konsep matematikanya, yaitu menghitung sudut bias cahaya dan menganalisis pola gelombang warna. Karena kalau sudut biasnya salah, maka hasil proyeksi gambar dari proyektor yang telah dibuat itu tidak akan bagus ataupun tidak akan maksimal. Oke, mungkin sekian untuk proyeksinya. Kita akan lanjut ke kita akan lanjut ke topik yang selanjutnya.